Tata cara ibadah New Normal Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun. Yang pertama, terkait ketentuan jumlah kuota jemaat oleh pemerintah, maka semua jemaat diharap untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu. Pendaftaran bisa menghubungi ibadah pukul 6 pagi Saudara Efraim, ibadah pukul 9 pagi Saudari Yemima, dan ibadah pukul 5 sore Ibu Sinta. Semua ibadah bertempat di Gereja Jalan Ahmad Yani nomor 15. Dan ibadah hanya untuk jemaat berusia 16 sampai 65 tahun. Anak-anak usia 16 tahun ke bawah dan 65 tahun ke atas harap mengikuti ibadah online di channel YouTube Successful Betani Families Madiun. Kedua, jemaat akan dicek suhu tubuh sebelum masuk ke lingkungan gereja. Mencuci tangan sebelum memasuki ruang ibadah atau menggunakan hand sanitizer. Jemaat wajib memakai masker di lingkungan gereja. Ketiga, dilarang bersalaman atau berpelukan. Menjaga jarak minimal 1 meter saat memasuki atau hendak keluar dari ruang ibadah. Tidak berkerumun di lingkungan gereja dan segera pulang bila ibadah telah selesai. Terima kasih karena sudah mematuhi protokol kesehatan. Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun selalu menjaga kebersihan ruang ibadah sebelum dan setelah ibadah. Habis makan kenyang tidur. Dadah, tinggal ya. Dadah. Yeay, kita udah sampai. Oleh. Itu rumahku. Oh, di situ. Yeay, kita udah sampai. Tidak Shalom Betani Kid. Tema hari ini adalah iman yang menyelamatkan. Kita akan belajar bersama Kak Efra dan kita saksikan petualangan 6 sahabat. Saksikan di channel YouTube Betani Kids Kota Madiun. Happy Sunday and God bless you. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kembali pada kesempatan pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk menghadap tahtanya yang maha kudus. Mari kita bawa pujian kita yang terbaik, kita bawa penyembahan kita mau tinggikan, kita mau agungkan Dia, Raja di atas segala raja. Dimanapun kekasih Tuhan berada saat ini, percaya bahwa lawatan Tuhan boleh terjadi di mana saja. Kita siapkan hati, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sampai dengan hari ini Tuhan, semua karena anugerah, semua karena kasih setia, semua karena kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami bawa pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami tinggikan Engkau dengan segenap hati kami. Kami percaya Tuhan, Engkau disukakan, Engkau diagungkan lewat pujian dan penyembahan kami pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dari awal sampai dengan akhirnya ibadah kami pagi hari ini, kami serahkan hanya di dalam nama-Mu, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya.
Maha mulia, Kau disanjung sampai selamanya. Surga bumi pun nyanyikan. Bapa yang kekal
sikirala bata karala baya sikirala sikirala bata kayarala namaya. Haleluya, haleluya. Engkau yang ditinggikan pagi ini Tuhan, Engkau yang diagungkan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami Tuhan. Kami bermazmur bagi nama-Mu, kami memuji kebesaran-Mu, kami agungkan Engkau Allah kami yang hebat, kami muliakan Engkau Allah kami yang dahsyat. Kina mata karala nama syikara bata karala bayarala bayarala bayas sikirala bata karala bayas. Kina mata karala nama yas sikirala baba 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 sikirala bata kayarala bayas sikirala bata karala nama yas. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama kita berkata, amin, haleluya. Kita mau mengecap kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan yang terus berlimpah-limpah dalam hidup kita, amin, haleluya. Jablah dan
tidak pernah berkesudahan, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Ini pujian kami yang kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami bawa semua untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Engkau Tuhan yang bertata di atas setiap pujian dan penyembahan kami pagi hari ini. Dan sebentar Tuhan, kami mau terima berkat kebenaran firman-Mu. Kami siapkan hati kami siap untuk dibentuk, kami siap untuk diubahkan, kami siap Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Berikan kepada setiap kami hikmat, supaya kami dapat mengerti setiap kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu pagi ini Tuhan. Kami percaya apa yang disampaikan hamba-Mu, semua atas kerinduan-Mu Tuhan, yang Kau nyatakan buat umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sambut firman-Mu pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Yesus. Bukan dengan kekuatanku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan
Shalom Bapak Ibu saudara sekalian, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang saya boleh hadir bersama dengan Bapak Ibu dalam kesempatan yang berbahagia ini. Dan saya tetap berdoa untuk kita semua dapat perlindungan dan penyertaan Tuhan. Kita tetap diberi kesehatan, kekuatan, dan pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Hari ini Tuhan gerakkan saya untuk membahas satu tema yang saya beri judul, tema besarnya adalah berdiri teguh di tengah-tengah badai dan bencana. Inilah tema besar kita. Sekali lagi saya ulang, tema besar kita adalah pagi ini adalah berdiri teguh di tengah-tengah badai dan bencana. Dalam bahasa Inggris dikatakan stand firm in the midst of storm and disaster. Dengan subtema yang akan kita bahas pagi ini adalah mengubah masalah menjadi berkat. Mari Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu semua yang ada di rumah, ucapkan bersama dengan saya, mengubah masalah menjadi berkat. Maksudnya apa Pak Yohanes? Ada sebuah situasi, kita ini semua ada dalam sebuah situasi yang disebut dengan di tengah-tengah badai dan bencana. Dan kita semua tahu, badai dan bencana pandemi COVID ini membuat banyak orang, tidak terkecuali umat Tuhan, gereja Tuhan, mengalami begitu banyak situasi yang buruk. Tetapi hari-hari ini kita perlu dengar berita yang menguatkan kita. Sesuai tema tahunan gereja New Hope, ada satu harapan yang baru. Apa itu? Tuhan berkata, di tengah-tengah badai dan bencana yang ada dalam hidup ini, kita diminta Tuhan supaya kita tetap berdiri teguh. Dan orang yang berdiri teguh di tengah-tengah badai dan bencana, orang itu bisa mengubah masalah-masalah hidupnya, justru boleh menjadi berkat dalam hidup kita. Mari kita buka dua ayat pembuka kita. Saya temukan di dalam Mazmur 34 ayat 1 sampai 11 dan Mazmur 5 ayat 13. Ya, kita akan menikmati pembacaan Alkitab ini. Mazmur 34 ayat 1 sampai 11 dan dilanjutkan Mazmur 5 ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur 34 ayat 1 sampai 11 dalam perlindungan Tuhan. Dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelekh sehingga ia diusir lalu pergi. Ayat yang 2. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. 4. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Ayat yang 7, orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. 9, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. 10, takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak kekurangan orang yang takut akan dia. 11, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Kita lompat, kita lanjutkan Mazmur 5 ayat yang ke-13. Mazmur 5 ayat 13, demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur 5 ayat 13, sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Amin. Kata firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang dengar firman Tuhan, kemudian menerimanya, mempercayainya, menyimpannya baik-baik dalam hatinya, dan dengan setia melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga kehidupannya makin berbuah-buah. Kata firman Tuhan, orang itu disebut berbahagia. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah membaca 2 perikop ayat dengan sebuah subtema, dengan tema besarnya adalah berdiri teguh di tengah-tengah badai dan bencana. Orang yang berdiri teguh, sekali lagi dikatakan di tengah-tengah badai bencana, orang itu berdiri teguh dan orang itu bisa mengubah masalah-masalah dalam hidupnya
menjadi berkat. Saya akan mulai khotbah ini dengan satu pertanyaan Bapak Ibu. Mungkin bisa dibantu dilihat di slide-nya. Bapak Ibu, pernahkah Anda dan saya melihat sebuah perahu layar yang sedang berlayar di tengah-tengah lautan? Ya. Saya akan mulai dengan pertanyaan ini. Pelan-pelan sekali lagi. Pernahkah Anda dan saya melihat sebuah perahu layar yang sedang berlayar di tengah-tengah lautan? Mungkin Anda agak sulit membayangkan. Izinkan saya memberikan ya dua visual gambar. Ini perahu layar. Perahu layar adalah sebuah perahu yang dirancang tidak ada motor di dalamnya, tetapi perahu ini digerakkan oleh layar-layar yang dikembangkan. Secara kecil seperti ini, tetapi ada perahu yang lebih besar lagi dan modelnya seperti ini. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah melihat sebuah gambar, sebuah siaran ataupun melihat dengan mata kepala sendiri. Yang kedua, apa yang membuat kapal layar tersebut bisa bergerak di tengah-tengah lautan? Pelan-pelan ya. Kalau kita sudah pernah lihat sebuah perahu layar seperti itu, lalu apa yang membuat kapal layar itu bisa bergerak di tengah-tengah lautan? Kalau Anda perhatikan baik-baik visual gambar itu tadi, maka Anda akan menemukan jawabannya. Apa yang bisa membuat kapal layar itu bergerak di tengah-tengah lautan bebas itu? Jawabnya ada dua. Yang pertama adalah arah angin dan arah layar. Pelan-pelan ya. Yang bisa membuat kapal itu bergerak di tengah lautan itu dua hal. Arah angin dan arah layarnya. Maksudnya apa Pak Yohanes? Arah angin dan arah layar. Dari kedua hal itu saya ingin bertanya sekali lagi. Mana dari kedua hal itu, arah angin dan arah layar itu, yang bisa dipakai oleh kapal itu untuk menggerakkan kapal tersebut, bukan saja cuma bergerak, tapi bisa mencapai tujuannya. Contoh dari titik A menuju ke titik B, dari tempat A menuju tempat B. Kapal itu bergerak pasti ada dua penyebabnya, arah angin dan arah layar. Tetapi dari dua arah angin dan arah layar itu, mana yang bisa dipakai untuk menggerakkan kapal itu untuk mencapai tujuannya? Bukan sekedar bergerak, tapi bisa mencapai tujuannya. Sebelum Anda menjawab dengan pasti, izinkan saya memberikan penjelasan seperti ini. Arah angin itu apa Pak Yohanes? Arah angin adalah fenomena alam. Sesuatu yang terjadi di luar kendali Anda dan saya. Sebagai arah angin, fenomena alam, kita tuh tidak pernah tahu arah datangnya. Mungkin dari arah timur ke barat, atau dari utara ke selatan, atau sebaliknya. Itu namanya arah angin. Dan kekuatannya, kekuatan angin itu diukur dengan satuan namanya knot, sekian knot. Ya, kecepatannya berapa km per jam, kira-kira seperti itu. Dan yang ketiga, waktunya, kapan datangnya tidak tahu. Walaupun sekarang teknologi yang semakin canggih, fenomena alam itu bisa dibaca, paling tidak diprediksi. Arah angin itu datangnya dari mana ke mana, kekuatannya, kecepatannya berapa, dan kapan datangnya. Itu sebabnya beberapa daerah yang sering terlanda bencana, seperti contohnya angin ribut, itu bisa dipahami, kira-kira akan jadi. Tapi exactly-nya tidak tahu, tapi paling tidak bisa tahu. Itulah arah angin. Sesuatu yang terjadi di luar kendali kita. Lalu bagaimana dengan arah layar? Arah layar adalah sesuatu yang bisa Anda dan saya kendalikan. Kalau arah angin tidak bisa kita kendalikan. Kapan datangnya, kekuatannya, kecepatannya, waktunya. Tapi kalau arah layar bisa. Kalau Anda ingin menggerakkan menuju ke dari titik A ke B, arah layar diarahkan menuju ke sana. Ya. Yang bisa menggerakkan kapal layar itu untuk mencapai tujuannya itu adalah arah layar. Karena arah layar bisa kita kendalikan. Kita mau putar kemana itu bisa kita kendalikan. Saudara-saudara, dengan pemahaman seperti ini, begitu juga dengan kejadian yang terjadi atas hidup Anda dan saya hari-hari ini. Pelan-pelan ya. Senada dengan gambar seperti tadi itu, begitu juga peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Persoalan-persoalan itu seperti arah angin. Datangnya tiba-tiba, tidak bisa kita kendalikan, sering mengejutkan kita, mungkin bahkan menghambat dari semua apa yang bisa kita rencanakan di awal. Bahkan bisa berpotensi menenggelamkan kapal layar hidup kita. Itu namanya persoalan.
Sekali lagi ya, persoalan itu seperti arah angin. Datangnya itu tiba-tiba. Bahasa Inggrisnya itu unpredictable, tidak bisa direncanakan. Siapa yang menduga problem COVID ini bisa datang? Saya masih segar dalam ingatan saya. Ya, setelah 2019 yang lalu, Bapak Ibu sudah banyak yang tahu situasi yang pernah terjadi di hidup saya. Saya tidak mau mengulas lagi. Tetapi pelan tapi pasti saya mulai menata lagi pekerjaan saya, ya, keuangan, tugas-tugas setelah berpulangnya almarhum istri saya. Saya harus menata ulang. Dan saya melewati 2019 itu ya dengan kekuatan Tuhan, bersyukur. Walaupun persoalan begitu berat, tantangan begitu banyak, namun Tuhan menyertai. Selama Tuhan ada bersama kita, saya yakin Tuhan bawa kita dari satu kemuliaan menuju kepada kemuliaan lain. 2019 selesai. Saya punya percaya diri, kebangunan rohani saya mulai berdiri lagi. Saya ajak anak-anak saya berbicara. Kita lewati 2019 mungkin dengan pahit dan getir, tetapi Tuhan tolong selamat. Dan saya mulai optimis menatap 2020. Saya mulai menata lagi apa yang perlu ditata. Saya mulai mempersiapkan anak-anak saya untuk mencapai apa yang sedang kami rencanakan. Membuka usaha ini, menyiapkan itu dan semuanya. Memasuki 2020 saya begitu optimis, begitu percaya diri. Semua run well, jalan dengan baik. Sampai akhirnya selamat datang bulan Maret. Tiba-tiba pemerintah memberi pengumuman, walaupun desas-desus di luaran seperti itu. Tapi akhirnya betul itu terjadi Maret. Waktu diumumkan Indonesia terkena COVID. Dan tiba-tiba situasi seperti arah angin ini. Datangnya tiba-tiba, kekuatannya tiba-tiba mengejutkan. Apa yang pernah saya rencanakan berhenti semua. Dan pelan tapi pasti semua jadi porak-poranda terkena bencana ini. Badai ini begitu besar. Apa yang tadi saya rencanakan dengan baik, semua berhenti dan berubah semua. Inilah persoalan kita. Inilah arah angin. Tidak tahu datangnya dari mana, tiba-tiba terjadi. Suka tidak suka, mau tidak mau, siap tidak siap. Anda dan saya dihadapkan kepada yang namanya bencana dan badai itu. Lalu bagaimana dengan arah layar? Arah layar adalah merupakan sikap atau respon hati Anda dan saya pada waktu menghadapi berbagai arah angin. Maksudnya apa, Pak? Ini catatan pentingnya. Bahkan seorang nelayan yang ahli pun, pelan-pelan ya, bahkan seorang nelayan yang ahli pun, dia bisa tetap mengarahkan kapalnya dan gerakkan kapalnya untuk mencapai tujuannya walaupun menentang arah angin yang berlawanan. Contoh, ketika si nelayan ingin berangkat dari tempat A menuju ke B, misalkan dari arah utara menuju ke selatan, tetapi arah angin justru bertolak belakang dari selatan ke utara, menantang. Tetapi seorang nelayan yang ahli, dia tahu persis bagaimana cara dia menggerakkan arah layarnya. Walaupun arah angin itu bertentangan. Dia dengan optimis, dia dengan ahli, dia dengan lihai. Mengarahkan arah kapal itu dan sampai di tempat tujuan dengan selamat. Apa maksudnya? Inilah pesan rohani yang pertama buat Anda Bapak Ibu. Bahwa sikap dan respon hati kita itu sangat menentukan bagaimana Anda dan saya menghadapi badai dan bencana, persoalan-persoalan hidup kita. Sebab itu saya ingin katakan, yang pertama, pastikan sikap respon hati kita seperti nelayan mengarahkan arah layar itu. Tetap yang pertama berada dalam keadaan terkendali. Pelan-pelan ya, berada dalam keadaan apa? Terkendali. Yang kedua, pastikan sikap dan respon hati Anda tidak terpengaruh besarnya dan kuatnya arah angin itu. Sama gambaran tadi itu. Kalau nelayan itu terpengaruh, dia lihat, wah tidak bisa aku, tidak bisa jalan, maka dia tidak akan jalan. Tetapi nelayan itu tidak terpengaruh oleh arah angin itu. Yang penting dia akan sampai tempat tujuannya. Dengan segala keahliannya, dengan segala kekuatannya, dia mulai mengarahkan arah layarnya dan sampai di tempat tujuan. Dan yang ketiga, yang dibutuhkan pada waktu menghadapi badai dan bencana itu, sikap respon hati kita tetap fokus pada arah dan tujuan akhir perjalanan. Saudara lihat 3 situasi ini, inilah bicara tentang sikap dan respon hati kita. Terkendali,
Artinya seluruh pusat pemikiran dan emosional kita tetap terkendali. Tetap berada dalam sebuah situasi yang tenang. Itu maksudnya terkendali. Yang kedua, tidak terpengaruh. Berita buruk apapun, situasi buruk apapun, keadaan yang buruk apapun, dia tidak terpengaruh. Karena apa? Karena dia fokus pada arah dan tujuannya untuk sampai pada tempat yang akan dituju. Itulah yang saya namakan mengubah masalah menjadi berkat. Pelan-pelan ya Pak Wayu. Itulah yang saya namakan mengubah masalah menjadi berkat. Turning problems into blessings. Bapak Ibu saudara sekalian, orang yang dalam hidupnya pernah menghadapi badai besar di lautan dan kapalnya hampir karam. Tetapi orang ini tetap bisa kendalikan sikap dan respon hatinya. Digambarkan oleh Alkitab seperti Rasul Paulus waktu berlayar ke kota Roma. Pelan-pelan. Mungkin Anda bertanya, apa ada toh Pak orang yang bisa mengendalikan sikap dan respon hatinya pada waktu menghadapi badai dan bencana yang begitu besar? Ada. Orang itu namanya Rasul Paulus. Kisah tentang Rasul Paulus menghadapi badai besar di lautan, di mana badai itu begitu besar dan kapal yang ditumpangi Rasul Paulus hampir karam. Tetapi Rasul Paulus memutuskan menjaga arah layarnya, yaitu sikap dan respon hatinya. Dan karena Rasul Paulus mempunyai sikap dan respon hati yang benar, Rasul Paulus bisa mengubah masalah-masalah yang dihadapi dalam bencana itu justru menjadi berkat-berkat yang melimpah. Sekali lagi Bapak Ibu, saya berusaha tidak mau berkhotbah dengan hikmat dan akal pikiran manusia. Karena penafsiran manusia itu bisa salah. Tetapi izinkan Alkitab yang menceritakan, betulkah Rasul Paulus itu punya sikap, menjaga sikap dan respon hatinya seperti itu. Ya, terkendali, tidak terpengaruh, dan tetap fokus pada arah dan tujuannya. Kisah Rasul Paulus menghadapi badai dalam perjalanan menuju ke Roma ditulis di dalam Kisah Rasul 27 ayat 1 sampai 44. Saya tidak akan membaca, tetapi saya mendorong Bapak Ibu setelah lepas dari ibadah ini dalam saat-saat teduh Bapak Ibu, saya mendorong Bapak Ibu membaca kembali ulang kisah perjalanan Paulus berlayar ke Roma dan menghadapi badai itu. Tetapi untuk menyingkat situasi ini supaya Bapak Ibu dapatkan gambaran ini, izinkan saya menceritakan sedikit tentang kisah ini dengan latar belakangnya. Sekali lagi, inilah perjalanan yang menegangkan yang terjadi dan bagaimana Rasul Paulus tetap menjaga sikap dan respon hatinya pada waktu menghadapi situasi dan badai itu. Dikatakan dalam Kisah Rasul 27 ayat 1 sampai 44, kita mulai dulu yang pertama ayat 1 sampai 3. Inilah latar belakangnya. Paulus dalam perjalanan menuju Roma dalam status sebagai tahanan yang akan dihadapkan pada kaisar. Seperti Anda ketahui, Paulus pada dalam pelayanannya berakhir ditangkap dan diadili karena dianggap membawa satu mazhab baru dalam ajaran agama Yahudi. Dan pada waktu Paulus akan dihakimi, Paulus meminta satu keadilan. Dan dia sempat menyebut bahwa dirinya adalah warga negara Roma, sekalipun Paulus ini adalah berkebangsaan Yahudi. Tetapi dia punya warga negaraan Roma. Dan ada aturan pada waktu itu, warga negara Roma tidak boleh diadili oleh siapapun kecuali oleh pengadilan Roma. Dan karena Paulus meminta keadilan atas perkara ini, maka Paulus diizinkan untuk datang ke Roma menghadap pada kaisar, supaya kaisar yang memberikan keputusan terhadap apa yang sedang dihadapi dalam tuntutan hukum itu. Dan singkat cerita, Paulus dibawa oleh beberapa pasukan, ya, dengan kepala pasukan yang bernama Julius, dengan beberapa orang yang lain. Mereka mencari dan menemukan sebuah kapal yang akan berlayar dari Yerusalem menuju ke Roma. Singkat cerita, dalam perjalanan itu dikatakan, di tengah-tengah perjalanan itu ayat 14, kapal yang ditumpangi oleh Rasul Paulus bersama dengan seluruh orang-orang itu terserang angin timur laut. Alkitab menyebut itu sebagai badai besar. Kalau Alkitab menulis itu badai besar, percayalah Bapak Ibu, itu betul-betul badai yang besar. Mungkin Anda bertanya, seberapa besarnya badainya Pak Yohanes? Alkitab menulis ayat 15-20 dari Kisah 27. Karena hebatnya badai itu,
semua orang sudah menyerah. Semua orang yang ada di dalam kapal itu, baik nakoda, jurumudi, semua orang, prajurit-prajurit. Alkitab mencatat ada kira-kira 276 orang di dalam kapal. Pasti itu kapal besar, bukan kapal kecil. Tetapi kapal yang besar itu tidak sanggup menghadapi badai dan bencana yang begitu besar. Dan kapal itu mulai pelan tapi pasti mulai karam. 276 orang, termasuk di dalamnya adalah Rasul Paulus, berada dalam tanda petik situasi yang memburuk, situasi yang sangat menegangkan. Dan mereka semua sudah menyerah. Ingat, mereka bukan nelayan-nelayan atau anak buah kapal yang kemarin sore. Mereka sudah pernah menghadapi begitu banyak badai dalam hidup mereka. Tetapi hari itu, di atas kapal itu, mereka betul-betul menghadapi badai dan bencana yang luar biasa. Apa yang terjadi? Ketika semua orang sudah menyerah dan putus harapan. Saya mendorong Bapak Ibu membaca Kisah Rasul 27 ini. 276 orang. Rasul Paulus di dalamnya. Semua angkat tangan nyerah. Mereka berkata kapal ini tidak akan tahan dan pasti pecah kena badai itu. Tetapi di tengah-tengah situasi yang begitu mencekam, begitu buruk, apa yang dilakukan Rasul Paulus, ini yang membuat perbedaan. Pelan-pelan ya. Ketika semua orang sudah menyerah kalah, ketika semua orang penumpang di atas kapal itu angkat tangan, memutuskan untuk menyerah terhadap badai dan persoalan itu, ada satu orang yang memutuskan berbeda. Itulah yang dilakukan Rasul Paulus. Dan saya ingin memberi catatan, apa yang Anda dan saya lakukan di tengah-tengah badai hidup yang sedang menyerang atau sedang mengepung hidup Anda, akan menentukan hasil akhirnya. Pelan-pelan, apa yang Anda lakukan di tengah-tengah badai besar yang sedang terjadi dalam hidup Anda, itu akan menentukan hasil akhirnya. Kalau Anda menyerah, maka selesailah. Tetapi kalau Anda memutuskan tidak menyerah, maka hasil akhirnya pun juga berbeda. Bapak Ibu, saya tidak tahu badai apa, bencana apa yang sedang terjadi dalam hidup kita hari-hari ini. Secara umum kita sedang menghadapi badai bencana yang disebut dengan pandemi COVID ini. Tetapi ada badai-badai khusus yang terjadi dalam setiap kita di ruangan ini dan setiap kita sebagai jemaat Tuhan. Ada beberapa orang menghadapi badai yang disebut dengan badai keuangannya. Ada yang menghadapi badai pernikahannya. Rumah tangganya berantakan. Ada yang menghadapi karena sakit penyakitnya. Ada yang menghadapi karena kehilangan orang yang dikasihnya. Ada yang menghadapi karena kebangkrutan itu. Ada yang menghadapi karena kehilangan pekerjaan itu. Apalagi ada yang menghadapi karena anaknya yang memberontak itu. Apalagi semua orang pernah menghadapi badai besar. Sekali lagi saya menekankan, apa yang Anda akan lakukan di tengah-tengah badai dan bencana itu yang akan menentukan hasil akhirnya. Saya membaca dengan teliti bagian ini. Saya melihat semua orang menyerah di kapal itu. Dan catat baik-baik Bapak Ibu, badai ini bukan 1-2 hari. Badai ini terjadi 14 hari. Coba Anda bisa bayangkan, selama 14 hari terkatung-katung di atas laut, dihantam siang malam dengan badai yang begitu besar. Hampir mereka sudah tidak pernah bisa berbuat apa lagi. Bahkan dikatakan selama 14 hari mereka memutuskan tidak makan. Kenapa? Takut menghadapi badai yang besar itu. Tetapi satu orang yang membuat perbedaan di atas kapal itu, itulah Rasul Paulus. Ayat 21-23, Alkitab menulis di tengah-tengah situasi yang begitu genting, begitu buruk, begitu depresi, Paulus berdiri dan Paulus meminta agar semuanya tetap bertabah hati. Saya akan bacakan ayat 21-23 dalam Kisah Rasul 27. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, kata Rasul Paulus, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya,
berdiri di sisiku dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamatkan engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakannya kepadaku. 2 kali Rasul Paulus memberikan satu pernyataan yang disebut dengan tetap bertabah hati. Tabahkanlah hatimu. Saya tidak tahu Bapak Ibu, tetapi waktu saya melihat jadwal saya dan saya ada di tempat ini, saya punya kebiasaan baik saya membawa dalam doa saya. Tadinya saya ingin membahas sebuah tema ya, yang saya angkat dari kitab Amsal, tapi mungkin di kemudian hari saja. Jika tidak ada visi maka liarlah bangsa-bangsa. Waktu saya sedang menyusun tema ini, hati Tuhan menggerakkan saya. Saya mulai bercoba merenung lagi dan saya minta hikmat dan pemimpinan Tuhan. Lalu saya diingatkan tentang sebuah cerita kisah Rasul Paulus di tengah-tengah badai ini. Sekali lagi Bapak Ibu, saya tidak tahu, mungkin hari-hari ini engkau dan saya sedang menghadapi sebuah badai yang besar. Semua kita punya badai sendiri-sendiri dalam hidupnya. Bencana itu terjadi. Dan Anda sudah memutuskan sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang di atas kapal itu. Mungkin Anda berkata, Pak Yohanes enak ngomongnya. Bapak tidak pernah mengalami situasi yang berat dalam hidup saya. Mereka juga mengalami 14 hari terkatung-katung. Tidak jelas apa yang terjadi. Mungkin Anda juga mengalami itu. Pernikahan yang terkatung-katung. Pekerjaan yang terkatung-katung. Apalagi kesehatan yang terkatung-katung. Apalagi semuanya tidak jelas. Diteruskan salah, tidak diteruskan salah. Ambil keputusan ini salah, ngambil keputusan itu salah. Semua serba salah di depan Anda. Inilah seperti badai. Bahkan orang-orang ini 14 hari tidak makan. Semua dalam kondisi yang sangat depresi. Di titik terendah itu. Sekali lagi, apa yang Anda lakukan di titik terendah itu sangat menentukan hasil akhirnya. Nasihat firman Tuhan datang kepada kita pagi ini. Inilah dengar nasihat firman Tuhan, supaya Anda dan saya belajar tabah hati. Mari katakan sama saya, tetap tabah hati. 2, 3, tetap tabah hati. Saya pertama agak berpikir ya, tabah hati itu apa? Timbul curiosity saya atau rasa ingin tahu saya. Tabah hati itu saya baca dalam Kamus Bahasa Indonesia dikatakan menguatkan hati. Tapi saya coba mengerti dalam versi yang lain, karena saya seorang yang harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan bukan dari otak dan pikiran saya. Tetapi saya harus bisa memahami secara holistik supaya bisa mendapatkan pemahaman yang lebih. Saya ketemu dalam versi 3 dalam versi Alkitab berbahasa Inggris. Sekali lagi bukan sok ke Inggris-Inggrisan, tetapi agar kita mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Dalam versi itu di English Version atau TEV dikatakan tabah hati itu sebagai take heart, yang diterjemahkan kira-kira mendapat semangat. Artinya Rasul Paulus mendorong di tengah-tengah situasi yang begitu buruk, tidak ada jalan keluar, yang terkatung-katung, yang tidak tahu apa yang harus dilakukan. Rasul Paulus mendorong supaya Anda dan saya tetap semangat, mendapat semangat. Itu namanya take heart. Dalam versi yang lain, dalam versi New International Version dikatakan keep up your courage, yang diterjemahkan kira-kira jadi lebih berani. Artinya Rasul Paulus akan mengatakan, ayo dalam situasi yang seperti ini, jangan menyerah. Ayo lebih berani hadapi badaimu. Ayo lebih berani hadapi persoalanmu. Kira-kira seperti itu. Dalam versi yang lain, yang terakhir, dalam versi King James Version dikatakan tabah hati sebagai good cheers. Justru di tengah-tengah itu Rasul Paulus ingin supaya kita itu bergembira. Dalam keadaan bergembira. Wah, pertama kali saya mendapatkan pemahaman ini, sesuatu bergejolak dalam hati saya. Jadi pada waktu kita menghadapi justru di dalam masalah-masalah yang begitu berat dan berat seperti badai dan bencana itu, ada nasihat firman Tuhan, ayo tabah hatimu Yohanes. Ayo lebih bersemangat hadapi persoalan itu. Ayo jadi lebih berani menghadapi persoalan itu. Ayo lebih bersyukur, bergembira pada waktu kamu dicobai atau menghadapi pencobaan itu. Inilah pesan firman Tuhan dari kisah Rasul Paulus di tengah-tengah menghadapi badai itu. Kadang-kadang saya berpikir, saya teringat badai yang lain, di kapal yang lain. Kalau Bapak Ibu teliti baca Alkitab, ada kisah yang hampir mirip yang dialami Rasul Paulus. Markus 4 mencatat itu adalah badai yang pernah dialami oleh murid-murid Tuhan
di atas sebuah kapal di Danau Galilea menghadapi badai. Tetapi kisah ini berbeda. Markus 4 mencatat pada waktu murid-murid itu sedang jalan menyeberangi Danau Galilea dari satu kota menuju ke kota yang lain. Saya pernah beberapa kali datang ke Danau Galilea. Saya tahu persis Danau Galilea itu seperti apa. Di dekat Danau Galilea itu banyak kota-kota. Ya, ada Korasin, ada Betania, ada Kapernaum, Nazaret itu dekat-dekat situ. Dan kebanyakan mujizat Tuhan Yesus lebih banyak terjadi di daerah ya provinsi Samaria itu. Danau Galilea itu ada di daerah Samaria. Sebuah danau lebar 14 kilo, panjang 22 kilo. Saya boleh katakan itu seperti laut kecil. Dan geografisnya dikelilingi oleh bukit-bukit. Kalau ada angin datang ribut, angin itu tidak cepat keluar. Karena apa? Kebentur bukit-bukit batu itu. Ibaratnya seperti Anda bikin teh manis, kasih gula diaduk. Nah model ngaduk itu tuh kira-kira seperti itu. Semakin kencang aduknya ya, muternya seperti itu. Kira-kira badai terjadi ya seperti itu. Markus 4 mencatat murid-murid itu jalan di atas badai itu. Sekali lagi badai itu arah angin. Tidak diketahui kapan datangnya. Tidak diketahui berapa besar kecepatannya. Tidak diketahui waktunya. Tiba-tiba datang. Dan di saat itulah murid-murid ketakutan. Tetapi yang luar biasa, Markus 4 mencatat, Yesus ada di dalam perahu itu. Dan Yesus langsung, sekali lagi langsung meneduhkan badai itu. Diam, tenanglah. Badai itu langsung tenang. Sehingga sampai murid-murid ketenggangan lihat, bengong. Ini orang apa ya? Badai itu sampai takut. Itu Markus 4. Kisah yang berbeda, penyelesaiannya berbeda. Dihentikan, selesai badai. Bagaimana dengan Rasul Paulus? Menghadapi badai, kira-kira badai yang sama mirip. Tetapi dalam tanda petik, ada seperti pembiaran terjadi. Padahal tugas yang dibebankan kepada Rasul Paulus. Saya berpikir apakah Tuhan tidak ingin membela Paulus di tengah-tengah kapal itu? Sekali lagi tidak sederhana. Bukan 1-2 malam menghadapi badai, 14 hari, 2 minggu. Saya yakin semua orang sudah muntah di kapal itu. Tetapi seakan-akan Tuhan tidak pernah hadir. Mungkin itulah sekarang perasaan-perasaan yang ada terjadi dalam hidup Anda. Beberapa orang menghadapi masalah cepat dapat pertolongan. Sementara Anda menghadapi persoalan seperti terjadi pembiaran dalam tanda petik. Anda dibiarkan berjuang sendirian. Anda melakukan segala hal yang bisa Anda lakukan. Dan itu menguras semua energi, semua pemikiran Anda, semua emosional Anda, semua kemampuan yang sudah Anda berikan. Tetapi hasilnya tidak ada, nihil. Di titik terendah itulah Anda seperti orang-orang ini. Merasa Tuhan meninggalkan aku. Tidak ada Tuhan. Itu sebabnya pada waktu saya menulis tema ini, saya dibawa ingatan saya kepada Markus 4. Seperti ada 2 comparison, 2 perbandingan. Yang satu seperti ini ceritanya, yang satu seperti ini ceritanya. Tetapi justru di kisah Rasul 27, badai yang dialami Rasul Paulus, saya mendapatkan begitu banyak hal-hal, dan inilah menjadi bagian Anda dan saya. Pelan-pelan, Anda akan menikmati ini. Sekali lagi saya mendorong Bapak Ibu, ibadah ini selesai, baca kisah Rasul 27, ayat 1 sampai 44 dengan baik. Seperti membaca sebuah cerita yang seru. Saya menjamin itu. Cerita ini pasti seru. Apa bedanya? Markus 4 diselesaikan sama Tuhan. Detik itu. Saya percaya kalau Tuhan mau selesaikan persoalan kita, pasti selesai detik itu. Pasti. Saya percaya. Itu Markus 4 catat. Tetapi kadang juga Tuhan membiarkan supaya Anda dan saya belajar satu hal seperti yang dilakukan Rasul Paulus. Saya akan akhiri bagian ini dengan seperti ini, bagian khotbah ini. Saya menemukan 3 sikap Rasul Paulus dalam menghadapi badai dan bencana di atas kapal yang dia tumpangi. Dan inilah 3 sikap yang harus Anda dan saya pelajari, yang harus Anda dan saya miliki pada waktu badai dan bencana itu terjadi atas hidup Anda dan saya. Apa itu Pak Yohanes? Sikap yang pertama, dikatakan ayat 22, Rasul Paulus menjadi tenang, menguatkan hati dan tetap percaya.
Bapak Ibu yang ada di rumah, mari ucapkan bersama saya. Menjadi tenang, menguatkan hati, dan tetap percaya. 2, 3. Menjadi tenang, menguatkan hati, dan tetap percaya. Itu bagian Anda dan saya. Itu bagian Anda. Sebab itu dalam setiap situasi, ketika Anda sudah mulai panik, kehilangan pengharapan, ayat ini mengingatkan kita. Sikap arah layar, itulah sikap hati, itulah respon hati. Tenang, kuatkan hati, dan tetap percaya. Yesaya 30 ayat 15 dikatakan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Itulah jawabannya. Mengapa Anda dan saya perlu jadi tenang? Mengapa Anda dan saya perlu tetap menguatkan hati? Mengapa Anda dan saya harus terus belajar percaya? Di tengah-tengah badai, sekalipun mungkin Anda tidak melihat pertolongan Tuhan. Justru Anda diizinkan Tuhan ada di pusaran badai yang begitu berat itu. Ternyata sikap ini pertama yang luar biasa, jadi tenang, menguatkan hati dan tetap percaya. Ada sebuah lagu yang baik dan saya senang nyanyikan lagu ini. Setiap kali saya menghadapi badai-badai besar dalam hidup saya, bencana-bencana, sesuatu yang unpredictable, dan saya seperti kehilangan pengharapan itu, saya dikuatkan lagu ini. Lagu itu berkata seperti ini, kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanku. Kuatkan hatimu. Tuhan sanggup tolong Anda dan saya. Itu sikap yang pertama. Ini arah layar kita. Badai boleh datang berlawanan dengan tujuan hidup kita. Tapi nelayan yang ahli, dia tahu arahkan layarnya. Arah layar yang pertama, sikap respon hati kita yang pertama, kuatkan hatimu. Tenang dan tetap percaya. Yang kedua, terus berusaha yang terbaik di tengah-tengah badai itu. Tidak banyak yang bisa dilakukan, tetapi Rasul Paulus dan seluruh orang kapal ini melakukan apa yang bisa mereka lakukan. Melakukan yang terbaik. Kalau Anda baca teliti, Anda akan melihat mereka betul-betul mengarahkan arah kapalnya, membuang sauh, melempar beberapa barang-barang yang tidak perlu. Mereka berpikir kalau kapal ini terlalu berat, kapal ini terlalu banyak bebannya, kena hantam gelombang pasti tengkurap, pasti hancur, pasti terbalik. Itu sebabnya mereka berusaha membuat kapal ini tetap seimbang. Caranya apa? Muatan-muatan kapal yang tidak perlu dibuang. Dengar baik-baik. Untuk selamat dari badai, sikap hati, respon hati yang kedua adalah berusaha melakukan yang terbaik. Mungkin Anda bertanya, Pak, melakukan yang terbaik apa di tengah-tengah situasi itu? Saya tidak tahu, tetapi lakukan yang bisa kita lakukan untuk membuat Anda dan saya bertahan dalam badai dan selamat. Bila perlu buang muatan kapal-kapal yang tidak ada gunanya. Bapak Ibu, saya punya seorang sahabat di Surabaya. Ya. Rekan saya ini dulu pernah mengalami situasi yang buruk. Dan Tuhan sempat pulihkan keadaan keuangannya. Dari yang tadinya menderita, lalu berjaya. Pada waktu dia berjaya, rekan ini pernah sharing sama saya, Pak Yohanes, dulu saya itu waktu tidak punya duit, Pak. Ngersulo. Ya. Sampai satu kali Tuhan itu pulihkan saya, Pak. Keuangan saya jadi lancar, baik, puji Tuhan. Dan saya memang jadi saksi mata. Bagaimana dulu dia pada waktu tidak punya, buruk keadaannya. Saya sempat mendoakan dia, seorang pemain musik, drummer gereja. Saya tidak mau sebut nama orang dan nama gereja. Tetapi Tuhan pulihkan keuangannya jadi baik. Lalu dia pada waktu itu bernazar, kalau Tuhan pulihkan saya mau
menjadi berkat bagi gereja di tempat saya beribadah. Dan ketika itu terjadi, saya ingatkan natsarnya dan dia lakukan itu. Dan rekan ini luar biasa, keuangannya berlimpah. Sampai satu kali dia tuh cerita sama saya, Pak Yohanes, dulu saya itu kepingin ya, sebagai seorang laki-laki dia tuh kepingin punya cincin. Tapi dulu waktu tidak punya duit, tidak bisa beli. Tapi sekarang waktu dia sudah punya uang, dia beli cincin tuh banyak. Sampai jadi guyonan. Kalau bajunya warnanya hijau, dia pakai cincin yang matanya hijau. Kalau bajunya warnanya merah, dia pakai cincin warnanya merah. Kalau dia bajunya warna putih, dia pakai diamondnya yang putih, yang ngilap-ngilap itu. Lalu dia cerita, saya kadang-kadang ya kok kepingin guyu Pak. Kenapa? Saya bilang, ya karena saya ini modelnya kayak Abu Nawas. Buka lemari, buka kotak, itu so jejer-jejer gitu. Kayak Abu Nawas nyimpen batu-batu itu. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, pada waktu menghadapi pandemi ini, dia mengalami kesulitan yang luar biasa. Saya tahu persis, keuangannya macet, beberapa tagihannya macet, semua tiba-tiba berhenti. Dan untuk itu dia berjuang mengatasinya. Badai itu begitu besar menghantam rekan saya ini. Sempat telepon saya, kita berdiskusi lalu kita berdoa. Saya diingatkan ayat ini. Lalu saya berkata, dia bertanya, apa yang harus saya lakukan Pak untuk selamat dari badai ini? Yang pertama saya ingatkan, kuatkan hatimu ya Pak, jangan bimbang. Mungkin itu terkesan klise, tapi itu harus. Yang kedua saya berkata, untuk selamat dari badai, lakukan yang terbaik yang bisa Anda lakukan. Langkahnya tidak panjang, pendek saja. Tetapi apa yang bisa Anda lakukan? Ya lakukan. Kalau kapalmu, buatanmu itu terlalu berat, buang benda-benda di kapalmu yang tidak penting, yang membebanian. Lalu dia nangkep, lalu dia berkata, mulai hari itu, dia buka kotak Abu Nawasnya ini. Dia jual semuanya. Buat dia dikatakan, saya harus logika. Untuk selamat dari badai, saya harus melakukan yang bisa saya lakukan. Apa itu? Saya buang hal-hal yang membebani saya. Untuk apa saya bangga punya batu-batu itu begitu banyak. Tetapi menenggelamkan saya. Untuk menyelamatkan usaha saya dan karyawan saya dan keluarga saya. Saya jual ini semua. Saya mengatakan itu tindakan yang bijaksana. Ini contoh. Contoh yang lain apa lagi? Ada seorang sahabat datang pada saya, Pak saya udah capek nyari kerja tidak nemu-nemu. Saya capek ngelamar kanan kiri tidak dipanggil-panggil. Lalu saya tanya, lalu langkah apa yang Anda lakukan di tengah-tengah situ? Saya nyerah Pak. Tolong bantu doa saya supaya Tuhan buka jalan terhadap pekerjaan saya. Saya katakan, saya pasti berdoa untuk Anda Pak. Tetapi Anda juga harus melakukan bagian Anda yang terbaik. Dia bertanya, bagian terbaik apa yang bisa saya lakukan Pak? Semua sudah saya lakukan. Saya berkata, belum. Apa itu? Pulang, buat surat lamaran sekali lagi. Dan kirimkan itu sekali lagi. Ini langkah yang terbaik. Tidak panjang pendek, tapi harus kita lakukan. Sekali lagi jangan pernah batasi bagaimana cara Tuhan menolong kita. Seorang rekan saya nasihati, coba telepon sekali lagi suppliermu itu. Sudah pernah tak telepon saya dimarah-marahi Pak. Karena ada nota yang belum saya bayar, masih kurang begini, saya janji nyicil. Tapi sekarang saya perlu putaran lagi. Saya berkata, coba angkat telepon sekali lagi, bicara yang baik. Daripada kamu cuma bengong, diam begini, tidak melakukan apa-apa. Saya dalam hidup saya memutuskan Bapak Ibu, ketika semua jalan saya kelihatannya buntu, saya memutuskan saya akan terus melangkah. Mungkin saya tidak bisa melangkah panjang begini. Mungkin langkah saya pendek, ya saya akan terus melangkah. Sekalipun tertati-tati pendek, tapi saya harus terus melangkah. Kalau Anda membayangkan yang buruk-buruknya terus, Anda tidak berani keluar, Anda tidak berani melangkah. Lalu saya mendorongkan, ayo Pak coba angkat telepon sekali lagi. Hubungi suppliermu, hubungi pabrik itu, minta janjian ketemu, datang. Dan utarakan apa yang menjadi kebutuhan Anda, mungkin permintaan maaf itu. Dan rekan ini nurut. Apa yang terjadi luar biasa, dan pertemuan yang dalam tanda petik mungkin membuat dia malu. Tetapi pertemuan itu ternyata ketika diserahkan ke dalam tangan kasih Tuhan, pertemuan itu begitu baik. Dan rekan ini pulang dengan membawa berita gembira, saya diberi kesempatan satu kali lagi Pak, untuk boleh mengambil barang lagi. Saya bilang, itu langkah yang terbaik. Ada apa lagi? Ada pasangan yang sudah lama berpisah, saya ketemu di sebuah gereja. 16 tahun pisah, tidak saling ketemu.
Yang satu sudah menikah lagi, yang satu sudah jalan sama perempuan yang lain. Dan ketika mereka semua sudah mulai memasuki situasi-situasi ini, teringat kembali. Lalu mereka bertanya, apa bisa pernikahan ini dipersatukan kembali? Saya mendorong rekan ini berkata, ayo Pak, lakukan yang terbaik. Coba belajar telepon. Dan ditelepon. Ngomong-ngomong, puji Tuhan bisa balik lagi. Ini langkah yang terbaik. Pendek. Yang terakhir, ada seorang sahabat saya di Yogyakarta. Sekali lagi saya tidak menyebut nama, orang dan jabatan. Rekan ini kenal saya lama. Tetapi karena 1-2 hal, nomor handphone saya hilang. Dan dia sudah kehilangan lost kontak dengan saya. Lama kita berpisah, kira-kira 6-7 tahun. Rekan ini tiba-tiba teringat saya dan dia ingin minta bantuan kepada saya. Tapi tidak tahu nomor handphone saya yang mana. Apa yang dia lakukan? Dia masuk ke kamarnya, dia berdoa, Tuhan aku kepingin hubungi Pak Yohanes. Tapi saya kehilangan nomor handphonenya. Ya apa Tuhan? Apa yang dia lakukan? Sederhana Bapak Ibu. Dia terus berusaha mencari. Cari di mana tidak tahu. Dia coba buka lacinya, dia coba keluarkan catatan-catatannya, notes-notesnya. Dia coba buka-buka balik-balik halaman demi halaman. Tetapi itu sudah dilakukannya berkali-kali. Tetapi malam itu dia memutuskan, dia berdoa, Tuhan saya kepingin ketemu Pak Yohanes. Saya kepingin telepon. Apa yang terjadi? Dia buka 1 lembar catatan kecil. Dia ketemu catatan nomor handphone saya. Dia deg-degan. Semoga tidak ganti nomor handphonenya Pak Yohanes. Dan memang saya tidak pernah suka ganti nomor handphone. Malam itu dia coba hubungi saya. Saya kaget, saya katakan tumben kamu hubungi saya. Saya pikir kamu sudah jadi bos, tidak mau kepingin ketemu saya. Justru kebalikan Pak, saya kepingin ketemu Pak Yohanes. Saya ada persoalan seperti ini dan dia bercerita. Lewat cerita itu saya teringat rekan saya yang lain, lalu saya hubungkan dan terjadilah kerjasama yang baik. Saudara-saudara lihat, badai dan bencana itu bisa dihadapi dengan sikap dan respon hati. Terus berusaha melakukan yang terbaik. Jangan pernah menyerah. Lakukan yang terbaik walaupun itu cuma langkah yang sederhana. Sebuah lagu yang berkata, ku tak akan menyerah. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa. Tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Saya berdoa Bapak Ibu, di tengah-tengah Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan, Tuhan ingatkan. Orang itu, cara itu, langkah-langkah itu, perencana kerja seperti itu. Dan itu bukan kebetulan. Lakukan yang terbaik untuk bisa selamat dari badai. Yang terakhir, apa yang dilakukan sikap Rasul Paulus yang ketiga? Mengucap syukur. Ayat 35 dikatakan, sesudah berkata demikian Paulus mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Apa yang terjadi pada waktu seorang di tengah-tengah badai itu memutuskan melakukan 3 hal ini? Tenang, berusaha yang terbaik, mengucap syukur. Dikatakan ayat 36, maka kuatlah hati semua orang itu dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Saudara lihat, 1 orang yang mengubah, punya sikap hidup yang respon yang baik, mengubah persoalannya menjadi berkat. Saya berdoa kepada setiap kita, saya berdoa kepada Tuhan untuk setiap kita di ruangan ini. 1 orang, mungkin Anda di rumah tangga Anda, mungkin Anda di perusahaan Anda, mungkin Anda di tempat usaha pekerjaan Anda. 1 orang yang memutuskan berdiri teguh di tengah-tengah badai dan persoalannya, maka orang itu mengubah masalahnya menjadi berkat. Dan ketika Anda baca dengan teliti kisah ini, Alkitab mencatat betul seperti yang dikatakan malaikat itu kepada Rasul Paulus. Tidak ada satupun dari antara 276 orang jiwa itu yang binasa, kecuali kapalnya yang binasa. Dan akhir dari cerita ini, 276 orang itu bisa berhasil diselamatkan. Dan perjalanan Rasul Paulus bisa sampai tiba di kota, di negara Roma,
di Italia sana untuk menghadap kaisar seperti yang diizinkan Tuhan. Bapak Ibu, bagaimana dengan hidup Anda dan saya? Saya sekali lagi tidak tahu badai-badai dan bencana apa yang sedang Anda dan saya hadapi. Secara umum kita bersama menghadapi badai dan bencana pandemi COVID ini. Izinkan saya mengingatkan, sekali lagi kita butuh firman-firman yang menguatkan kita. Di saat berita-berita yang mengerikan itu terjadi, di saat cerita-cerita sedih itu terjadi, di saat kenyataan-kenyataan fakta di lapangan berbicara begitu menyakitkan, kita dikepung sama seperti Rasul Paulus di atas kapal itu. 14 hari terkatung-katung. Tetapi di situasi tertentu itulah firman Tuhan datang seperti pagi ini kepada hidup Anda dan saya. Mari Bapak Ibu, jadilah tenang, menguatkan hati dan tetap percaya. Karena orang yang belajar tenang dan percaya, kekuatan imannya mulai tumbuh kembali. Yang kedua, berusahalah melakukan yang terbaik yang bisa Anda dan saya lakukan. Jangan berpangku tangan, jangan menyerah kalah. Sepanjang perjalanan tadi, saya juga menghadapi begitu banyak persoalan-persoalan. Saya teringat teman saya, lalu saya telepon. Sekedar mengangkat telepon dan bertanya. Lalu teman itu berkata, saya bisa bantu Bapak. Nanti minggu depan kita ketemuan dan saya akan bawa Bapak bertemu dengan orang ini. Saya berdoa. Ketika Anda melakukan yang terbaik itu, Tuhan atur waktu dan ketikanya. Menemukan dengan orang yang tepat. Mengubah situasi itu yang tadinya buruk dirubah Tuhan jadi baik. Mempertemukan Anda dengan orang itu yang tadinya begitu marah menjadi baik. Apalagi mengubah persoalan-persoalan Anda. Apalagi mengubah suasana-suasana yang tadinya tidak baik menjadi baik. Saya percaya. Karena ada the invisible hand, tangan yang tidak terlihat itu sedang bekerja. Dan yang ketiga, yang terakhir, arah kapal, arah layar itu. Belajar mengucap syukur dalam segala keadaan. Mari kita tundukkan kepala kita. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu, pesan-Mu pagi ini kepada setiap kami. Engkau tahu Tuhan, ada situasi badai dan bencana yang sedang terjadi hari-hari ini di sekitar kita semua. Badai dan bencana COVID-19 ini, pandemi ini Tuhan, meluluh lantakkan semua apa yang pernah kami rencanakan. Namun di tengah-tengah situasi seperti itu kami diajarkan oleh Alkitab tentang sebuah peristiwa yang pernah Rasul Paulus alami di tengah-tengah badai dan bencana di atas kapal yang ditumpanginya. Kami belajar bagaimana sikap Rasul Paulus yang membuat perbedaan, mengubah masalah hidupnya boleh menjadi berkat yang melimpah. Sebab itu hamba berdoa, berikan kami kasih karunia-Mu Tuhan. Kuatkan kami, teguhkan kami, hati kami, supaya kami boleh belajar terus percaya kepada Tuhan. Inilah sikap hati kami yang pertama Tuhan. Menguatkan hati kami. Belajar tinggal tenang dan percaya. Karena kami tahu, kalau kami tinggal tenang dan percaya, kekuatan iman kami mulai tumbuh kembali. Kami yang kedua, kami mau belajar Tuhan melakukan yang terbaik yang bisa kami lakukan. Arahkan kami, beri kami hikmat, akal budi, pengertian yang baik. Temukan kami dengan orang yang tepat, situasi yang tepat Tuhan. Supaya kami melakukan yang bisa kami lakukan. Dan kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan yang membuka jalan. Tuhan yang membuka semua pintu-pintu yang tertutup. Tuhan yang memberikan jalan keluar atas setiap persoalan hidup kami. Dan yang ketiga, kami mau belajar punya sikap terus mengucap syukur dalam segala perkara. Sebab itulah yang dikehendaki Tuhan atas hidup kami. Karena kami percaya ketika kami belajar mengucap syukur kepada Tuhan, itu tandanya kami belajar mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Dan itulah tanda kami beriman kepada Tuhan. Terima kasih buat pengajaran-Mu buat pagi ini. Sekali lagi hamba berdoa, berkati gereja Betani Madiun di tempat ini. Berkati Pak Gembala, Pak Cahyono, Pak Yeri, semua rekan-rekan pengurus gereja ini. Dengan kekuatan dan hikmat Tuhan yang luar biasa. Sebagai hamba-hamba-Mu yang Engkau urapi. Pimpin mereka, beritahukan mereka jalan-jalan kebenaran-Mu. Tunjukkan itu kepada mereka. Bawalah mereka berjalan di dalam jalan kebenaran-Mu. Dan ajarilah mereka jalan-jalan-Mu. Supaya ketika pemimpin-pemimpin gereja ini boleh mendapatkan visi yang jelas dari Tuhan. Boleh membawa seluruh jemaat-Mu, umat-Mu yang Kau kasih ini ke dalam jalan kebenaran-Mu. Sekali lagi urapi apa yang dibutuhkan gereja-Mu,
Allah sumber segala berkat, memberkati, menyediakannya sampai berlimpah-limpah. Kami semua jemaatmu sudah diberkati Tuhan. Yang sakit dalam nama Tuhan Yesus, terima kesembuhan darah Yesus. Bilur Yesus sanggup sembuhkan sakit penyakit kita. Yang menghadapi jalan buntu, Tuhan buka jalan. Yang menghadapi banyak penderitaan, Tuhan yang memulihkan. Yang merasa direndahkan, yang hari-hari ini betul-betul dilecehkan, Allah yang meninggikan. Kalau Allah yang meninggikan, siapa orang yang dapat merendahkannya? Kami semua pasti ditolong Tuhan. Selama Engkau ada bersama kami dan kami ada di dalam Engkau, maka kami jadi kuat. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan, buat pesan Tuhan. Berkati seluruh gereja ini, jaga seluruh jemaatmu ini Tuhan, kesehatan kekuatannya, dijauhkan setiap persoalan badai sakit penyakit apapun. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Shalom, Tuhan memberkati. Dan kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari sekali lagi beri sorak-sorai kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Hanya bagi Yesus yang berkata dalam segala kemuliaan. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, Kau telah pimpin kami untuk menyelesaikan ibadah kami di pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu melalui hamba-Mu, untuk kami tetap kuat di dalam badai yang terjadi hari-hari ini. Baik masih krisis yang terjadi, baik COVID-19 yang masih Tuhan ada di negara ini. Kami percaya Tuhan, Kau akan terus menguatkan kami melalui firman-Mu. Dengan firman-Mu Tuhan, Kau tunjukkan jalan-jalan bagi kami Tuhan untuk tetap kuat di dalam Kau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kami akan menjadi orang-orang yang tabah hati di dalam Kau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Kau akan terus pimpin kami untuk mengerti akan rencana-rencana-Mu dalam hidup kami. Pimpin kami senantiasa, dan kami Tuhan percaya Tuhan, bagaimana melalui ini semua bersama-sama Tuhan di dalam. Terima kasih Tuhan, Kau urapi juga hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, Bapak Pendeta Yohanes Budiarjo. Kami percaya Tuhan, Kau mengurapi hamba-Mu di dalam setiap aktivitasnya. Di dalam keluarganya, di dalam setiap pelayanan pekerjaannya, Kau buat hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga atas berkat-berkat-Mu yang telah diberikan bagi dari setiap umat Tuhan. Dimanapun mereka berada, kami percaya Tuhan, Kau terus memberkati senantiasa mereka Tuhan. Di dalam setiap pekerjaannya, pelayanannya, pendidikannya, keluarganya. Kau buat semua Tuhan jemaat-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau terus memimpin kami untuk melalui ini semua Tuhan, yang kami sadar Tuhan COVID masih terjadi. Biarlah Tuhan, Kau buat kami Tuhan mengerti akan rencana-rencana-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Masuk kekasih, kita mengangkat tangan untuk minta berkat dari Allah Bapa. Kira ramaya ramata sikap pada ramaya ramata, kiara ramasyara ramaya ramata, kiara ramasyara. So kasih terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam Anak Tunggal Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor di kepala, Kau tidak turun tapi naik. Akan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas pernyataan kita bersama-sama berkata, amin.